Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat inspirasi di luar sana. Dan hari ini kita kembali bincang-bincang di podcast di Don Podcast Menginspirasi. Bersama kita sudah ada Pak Haji Roni yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Merangin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kesibukannya apa nih Pak Haji? Alhamdulillah untuk sekarang ini dibilang sibuk, tak juga sibuk. Paling ngawas-ngawas anak-anak kerja. Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan sosial. Ya, mana yang membutuhkan dari kita, insya Allah semampu kita apa yang kita bisa buat ikut dalam situ. Berarti mengawasi usaha-usaha yang sudah berjalan itu Pak Haji. Kalau kita sempat dengar juga Pak Haji sedang fokus di Pokdar ya, Pokdar Kamtibnas. Kebetulan dikasih amanah oleh Kapolres Merangin satu organisasi mitra polisi yang bergerak di bidang Kamtibmas, tertiban kesadaran hukum di masyarakat. Sebenarnya Pak Haji juga menolak sebelumnya, tapi berkali-kali Bapak Kasat mendatangi dan Bapak saya pelajari itu cenderung ke sosial sifatnya. Insya Allah saya siap kalau itu sosial, karena kita tak tahu kesibukan kita memang dah sibuk kan. Tapi kalau itu sosial, selagi kita bisa, kita usahakan untuk berbuat. Kalau mungkin sedikit bisa disampaikan kepada sobat-sobat inspirasi, itu fokusnya Pokdar ini ininya kegiatannya apa tuh? Sebenarnya kegiatannya ya membantu pihak kepolisian dalam bidang Kamtibmas ya, ketertiban masyarakat dalam kesadaran hukum ya di tengah-tengah masyarakat. Itu aja. Itu yang sejauh ini semenjak Pak Haji diberikan amanah oleh Kapolres, itu apa saja yang sudah Pak Haji dan teman-teman lakukan itu? Jelasnya yang baru fokus beberapa bulan ini, kurang lebih 3 bulan lah, kurang lebih walaupun SK-nya telat dikeluarkan oleh provinsi. Jadi teman-teman ini namanya kita sosial, organisasi sosial, mau tak mau kita harus tahu hitam putihnya ya, legalitasnya harus jelas. Soalnya kita di tengah masyarakat nih, kalau tidak jelas legalitas nanti ada sesuatu hal orang tanya apa dasar Pak Haji bisa buat kayak gitu. Ya, alhamdulillah SKT udah di tangan kami sekarang. Insya Allah walaupun 3 bulan ini kita akan bikin program yang bisa membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Kemudian ini kan Pak Haji dikenal juga sebagai pengusaha dan tokoh masyarakat yang dekat dengan pejabat Merangin. Itu resepnya apa nih Pak Haji supaya bisa mungkin dekat, akrab gitu, sehingga mungkin bisa menginspirasi lagi anak-anak muda yang sedang mencari jati diri di luar sana? Mungkin ya kalau kita bilang itu memang selama ini masyarakat mungkin mikir Pak Haji ini kalau ada kepentingan tidak mungkin lah dekat dengan orang itu. Tapi itu saya pertama ikut di pemerintah, ikut berpolitik praktis lah istilahnya. Ikut politik yang tidak kan, ikut politik berarti saya ikut di partai. Saya tak ikut di partai tapi ikut politik praktis, yaitu mungkin momen-momen pilkada itu dengan niat yaitu ibadah. Apa ibadah itu? Seandainya baik kerja pemimpin itu besok itu amal jariah bagi saya. Itu cuma modal. Kenapa saya ikut berpartisipasi? Kata orang unian Pak Haji kerja di situ. Ya, tapi maaf, kita ingin juga berbuat di daerah kita ini. Ya, alhamdulillah saya kurang lebih 30 tahun tinggal di Merangin ini. Anak saya lahir di Merangin, orang tua saya pun meninggal dimakamkan di Merangin ini. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk Merangin ini? Ya saya insya Allah semampu saya bikin ya, salah satunya ya ikut memilih pemimpin yang menurut hati kita itu yang terbaik. Ya kan, seandainya bagus kerja beliau itu nanti itu amal jariah bagi kita. Itu aja modal, tidak ada yang lain.
Jadi- Kalau tidak itu mungkin bagus duduk di toko, di pasar kan gitu kan. Ya, terkadang kan pengusaha lebih milih ya lebih baik fokus ngurusi usaha sendiri lah Nah. ketimbang ikut-ikutan yang begitu-begitu gitu. Yang pertama ya maaf ya kita ikut yang pertama pergaulan, kita bergaul mungkin selama ini saya tidak kenal dengan tokoh-tokoh dari Tabir, Iya. dengan ikut berpolitik saya kenal dari tokoh Tabir, kenal dari tokoh-tokoh Jangkat, ya dak ya. Dari pemenang mungkin di politik itulah saya salah satu menjalin silaturahim dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Merangin ini. Dan di situ pula kita bisa mungkin berjalan masjid satu, masjid lain, dengan di situ mungkin tanpa kita sadari mungkin kita bisa berinvestasi. Di mana kita kalau mau kelebihan rezeki atau itu salah satu yang diuntungkan bagi saya. Silaturahmi. Iya, silaturahmi ya. Mungkin kita ada meninggalkan duit gak 10.000 atau satu sak semen gitu kan. Mungkin adalah salah satu mungkin tegur hati kita malah mungkin ada unsurnya, tapi dengan banyaknya kita bersedekah itu salah satu pun mungkin ada yang tidak kita ingat. Ya, Mungkin itulah di situ mungkin ridhonya Tuhan. itu. Mungkin kita kerja tidak, tapi mungkin teringat gitu kan. Teringat kan. Nah, tapi mungkin di situlah kita bisa berbagi. Kalau dari sisi memilih calon pemimpin nih Pak Haji, karena kan Pak Haji yang seperti Pak Haji sampaikan tadi ikut berpolitik praktis mendukung salah satu kandidat. Itu bagaimana cara Pak Haji memandang oh ini cocok menjadi pemimpin, oh ini akan amanah menjadi pemimpin, sehingga saya lihat juga Pak Haji kan beberapa kali pilkada di pihak yang menang nih. Nah, bisa Pak Haji melihat itu, wah ini bagus. Yang jelas pertama kita udah nengok sepak terjang. Memang yang sempurna pemimpin ini tidak ada. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita kaji mana banyak lebihnya, bagusnya. Mana lebih banyak baiknya. Itu aja. Kalau yang sempurna rasa saya namanya manusia pasti ada kekurangan. Walaupun saya sendiri mungkin di mata orang banyak mungkin ada juga kekurangan. Tapi itulah kita nama bergaul, berkawan, ya saling ingat lah. Ya, saling ingat dengan kekurangan kita. Kalau memang itu kenyataan, itu jelek, ya kita perbaiki. Iya. Itu aja. Karena kita di dalam sampai orang dekat, Pak Haji. Itu be. Kalau keinginan untuk berpolitik praktis yang lebih dalam lagi Pak Haji, mungkin ikut partai politik atau mencalonkan diri di 2024, ada keinginan Pak Haji? Kalau untuk sekarang mungkin saya belum ada niat ke situ. Memang banyak juga dorongan dari tokoh masyarakat, kawan-kawan juga kan. Maaf di pasar gue itu juga Pak Haji harus maju di itu kalau dari inisiatif gitu. Saya mengukur diri saya juga mungkin dengan kesibukan saya dengan keluarga. Ya maaf ya, kita berpolitik di situ tuh memang berbuat untuk masyarakat. Ya, kalau untuk berbuat masyarakat tidak harus kita jadi anggota DPR, tidak harus kita jadi bupati. Apa yang bisa kita buatlah dulu. Ya, apa yang bisa semampu kita. Jangan tunggu kita jadi anggota DPR kita nak berbuat. Ya. Nah, tapi memang ada wewenang-wewenang itu ya sesuai kemampuan kita, sesuai topoksi kita masing-masing lah. Yang penting ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Kalau ini Pak Haji, tadi Pak Haji sudah sampaikan sudah 30 tahun di Kota Merangin. Bahkan mungkin ada Pak Haji sudah lahir di sini, besar di sini. Awal-awal Pak Haji masuk ke Merangin dan ya dikenal sebagai pengusaha. Dalam mendirikan usaha itu apa mungkin kendala-kendala dan bahkan mungkin kesulitan yang Pak Haji temui? Yalah jelaslah namanya kita usaha itu butuh kesabaran. Ya, prinsip usaha itu yang penting kita buka sesuai ilmu dan pengalaman kita. Ya, jalankan, rugi untung itu pasti akan kita tempuh. Yang penting jangan takut untuk mencoba. Itu aja. Ya. Tapi ya dasarnya ilmu. Ya mentang-mentang kita banyak duit buka usaha ini buka usaha itu, kalau ilmu tidak ada, dengan harap ya semuanya itu pasti ada ilmunya. Saya buka usaha itu maaf pertama sekali di Merangin ikut keluarga. Ya kebetulan adik bapak itu di pasar bawah. Setelah itu alhamdulillah kita
pergi alih rantau lah istilahnya namanya kan, cari pengalaman. Kerja dengan keluarga kayak gini, kerja dengan orang kayak gini, berarti kita udah bisa milah-milah mana yang terbaik. Mungkin beda-beda pengalaman lah kan. Jadi di situ kita bisa mandiri lah. Nah, kalau dengan keluarga pasti ada juga mungkin cara didik kita beda, tapi dengan orang lain cara didik kita beda lagi kan. Mungkin cara mendidik kita dia mungkin ada batas, dengan keluarga mungkin tidak ada batas gitu. Mungkin kita kalau kita tidak koreksi diri kita udah nyalahkan keluarga atau menyalahkan orang lain kan gitu kan. Jadi intinya kita itu dengan pengalaman itu ya alhamdulillah Allah kasih rezeki, dengan modal usaha yang ada saya balik lagi ke Merangin buka usaha, yaitu di Pasar Baru. Itu belum ada ruko di depan masjid itu. Waktu itu kontrak ruko 2 juta. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun berapa lah, tahun 99. 99. Iya, kalau istilah saya itu dah 99 buka usaha sendiri. 2 juta ya waktu itu. Alhamdulillah jalannya setahun pertama itu dapat untuk makan itu udah untung. Nah, dapat untuk makan aja, terbayar sewa toko itu udah untung. Alhamdulillah tahun ketiga terbayar utang. Ya, modal itu modal pinjam kan, di samping kita sisihkan ada duit kita, ada duit keluarga kan, minjam dengan keluarga dengan janji 3 tahun dilunasi. Alhamdulillah 3 tahun terlunasi dengan beli satu mobil Jimmy Katana waktu itu. 3 tahun ya. Memang kita untuk usaha itu harus punya planning. Target kita 3 tahun ini itu. Walaupun saya apapun yang saya kerjakan tetap saya ada planning. Saya tempel tuh di kaca rumah. Kalau kayak bangun hotel nih, tempat sholat, ruang sholat di kamar itu, bikin gambarnya, tempeli di situ. Jadi setiap sholat teringat juga. Ya, kalau pikir-pikir dengan modal, ya modal paling kecil lah gitu kan. Namanya kita usaha itu dari bawah ya. Tapi dikumpul dengan dikit dengan motivasi, keinginan ingin memiliki itu, ya alhamdulillah apa yang dicita-citakan walaupun lambat. Saya bangun hotel itu sampai 7 tahun lebih. 7 tahun lebih 7 tahun saya bangun itu. Mulai dari awal lebih 7 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun mulai guyur dikit. Di 2020 baru bisa beroperasi. 2020 alhamdulillah udah mulai beroperasi, walaupun belum sempurna kan. Jadi memang kita harus kerja sesuatu itu harus ada planningnya lah. Jadi kita harus kejar target. Kalau tidak ada planning berarti kita santai deh. Tapi kalau ada kejaran pasti bisa kejar. Ingat. Berarti itu awalnya itu Pak Haji yang tadi Pak Haji bilang 3 tahun baru bisa balik modal, itu usaha apa tuh? Itu apotek. Oh, apotek yang dekat Pasar Baru. Iya, Pasar Baru. Pak Haji juga selain berarti apotek kemudian hotel juga sedang merintis ataupun bukan merintis kalau sekarang Pak Haji ya. Sedang menjalani usaha kuliner juga. Itu kemarin kita dengar dapat musibah juga Pak. Itu dalam sebuah juga cobaan dalam usaha. Itu namanya hidup itu pasti ada ujian, namanya balik ke kita sendiri. Itu ujian apa itu azab Allah. Kalau ujian ya, kalau azab balik koreksi diri kita. Hapuslah salah kita, kok terjadi suatu hal ini itu. Balik lagi, kalau kita itu membawakan ke ujian berarti kita sabar menerimanya. Ya lah kita kaji, rasa saya tidak ada salah. Ya tidak ada langkah saya yang salah. Tapi alhamdulillah walaupun dapat musibah saya tenang hadapi, saya sabar. Cuma saya cuma mikir waktu kejadian saya tidak di Merangin ini kan, kebetulan saya di Sarolangun. Jadi saya dapat berita, cuma saya tanya Cemana dengan karyawan, anak-anak semua aman, ya sudah. Itu semua kan takdir Allah. Iya, semua itu kan takdir Allah. Tapi kalau sesuatu hal terjadi, korban ini itu, wah itu mungkin beban bagi kita kan. Walaupun cemana pun namanya manusia, ya. Walaupun
sakit atau cemana, pasti kita punya tanggung jawab, Iya. ya kan? Tapi kalau namanya harto itu cuma amanah dan titipan, kapan saja mungkin bisa hilang. Ya, yang penting saya juga pesan dengan anak istri, ya, seandainya kehidupan saya kayak gini selama ini, seandainya saya salah tolong ingatkan itu, ya kan? Saya model ini, bakal model ini, sekiranya salah tolong ingatkan, itu aja pesan dengan anak istri. Jadi memang konsep ikhlas itu ya. Iya, itu wajib itu bagi kita kan. Jadi kita pun apa yang kita lakukan dengan niat, jangan berkawan, jangan tahun itu kita berkawan, tidak. Kita berkawan itu ikhlas dengan siapapun. Kalau saya itu prinsipnya. Kalau memang itu bisa kita berbagi dengan kawannya, berbagi. Ya yang itu kan. Tapi kalau kita ngarap kawan itu, seandainya kita berharap dengan kawan, seandainya kawan tidak bisa memenuhi, pasti kita kecewa. Iya kan? Tapi kalau kita ikhlas berkawan dengan mereka, apapun yang terjadi kita ikhlas. Ya kan? Itu kalau saya prinsipnya. Jadi saya tidak ada milih-milih kawan, siapapun saya siap. Namanya kita nih, ya maaf, Muslim itu bersaudara kan, itu baik modal awal kita. Jadi boleh mungkin kan kawan, mungkin selama ini mana yang pernah duduk dengan saya mungkin tahu lah karakternya saya macam mana, mungkin maaf segelintiran mungkin ada juga ngomong wajar nih benar-benar nih, tapi setelah duduk dengan saya mungkin tahu aslinya begini. Aslinya macam mana ya. Dibawa duduk dengan preman siap, dibawa duduk dengan orang masjid siap, dibawa duduk dengan siapapun insyaallah. Yang penting kita kegiatan kita tuh positif untuk kebaikan, itu aja. Ini kondisi saat ini Pak Haji, kita dilanda pandemi corona, kemudian ini bagaimana Pak Haji mensikapi pandemi ini yang tentu saja berdampak ke usaha kita, gitu. Usaha Pak Haji, dan kemarin sempat PPKM, itu bagaimana Pak Haji mensiasati dan menanggapinya itu? Alhamdulillah, semenjak pandemi itu mungkin ada lah dikit ngontak ya, tapi itu tidak terlalu berpengaruh, ya, tidak pernah pengaruh. Memang kita niat, alhamdulillah saya pun berprinsip apa yang saya buka usaha itu dengan niat bisa buka lapangan kerja, ya, rekrut karyawan, sekurang-kurangnya saya bisa makan lah, kayak saya buka resto. Selama ini saya mungkin makan di tempat lain, mungkin ajakkan kawan saya bayar, ya. Dengan saya buka resto, ya, saya mungkin bisa juga ngajakkan kawan di situ dan bisa bantu buka lapangan kerja. Ya alhamdulillah kayak resto sekarang itu karyawan kurang lebih 25 orang. 25. Itu anak merangin semua. Satu tempat itu Pak Haji? Iya, satu tempat itu 25 orang. Ya, alhamdulillah saya terapkan sistem bagi hasil, ya, sistem bagi hasil. Jadi mereka itu dah merasa memiliki, ya, cuma butuh bimbingan kita karena namanya anak-anak, dengan pengalaman yang belum ada, ya, butuh bimbingan kita, butuh arahan kita juga baru, ya maklum lah kan, karena baru mulai kerja, ya, alhamdulillah banyak yang bisa kita bina kan. Ya, saya pun pesan juga dengan mereka, intinya kerja itu ikhlas, sungguh-sungguh, ya. Tapi kalau tidak ada ikhlas, pasti kita merasa kerja itu berat, semuanya. Itu aja. Itu kan tadi kan Pak Haji bilang konsep restonya Pak Haji itu bagi hasil. Iya. Apa tidak ini tuh Pak Haji? Karena kan yang kalau ini kalau orang yang baru berusaha kan berpikirnya kan yang bermodal Pak Haji nih, kemudian ini kok bagi hasil gitu, apa nggak takut rugi tuh Pak Haji? Ya itulah kita pikirkan, kalau kita mikir rugi mungkin tidak mau buka usaha, iya kan? Iya. Ya, kalau kita takut rugi, jadi yang jelasnya usaha itu kita coba buka dengan niat, ya itu bisa berbagi tadi, ya. Sekurang-kurangnya jangan kita ngejarnya, saya dapat kalau buka usaha ini dapat penghasilan 300.000 satu hari, jangan itu. Pak Haji cuma mikirkan dapat 100.000 sehari, sebulan 3 juta, berarti penghasilan Pak Haji udah nambah 3 juta. Itu aja modal awal. 3 juta Pak Haji udah bisa banyak yang dibikin. Ya maaf
bukan kita merendahkan pegawai negeri, tidak. Berarti udah satu orang PNS yang bisa digaji, kan gitu intinya kan. Kebetulan orang rumah saya, Pak Haji kan pegawai negeri juga. Pegawai negeri ya. Pegawai negeri ini tahu juga berapa standar gaji dia kan. Jadi kalau kita balik ke situ, kalau Pak Haji buka satu usaha dengan 300.000, 100.000 berarti sebulan 3 juta. Ya kan? Tapi kalau sempat 4 usaha, 3 juta kali 4 berarti 12 juta. Berarti udah golongan berapa gitu ya. Jadi itu motivasi kan, motivasi supaya kita mensyukuri. Itu aja. Kalau tidak tuh tak bersyukur, dikitnya kan gitu kan. Kalau tadi sempat Pak Haji mengatakan ada konsep saling berbagi. Kita tahu juga Pak Haji memang terkadang kerap membantu. Ini apa nih motivasinya Pak Haji? Karena tidak semua pengusaha itu bisa melakukan hal itu dengan konsep keikhlasan Pak Haji tadi gitu. Apa yang mungkin memotivasi diri Pak Haji sendiri untuk ringan untuk membantu orang gitu? Yang jelasnya yang kita miliki, yang kita berikan ke orang itu intinya. Kalau duit yang kita simpan itu belum tentu kita nikmati. Tapi kalau yang kita beri itulah yang hak kita besok di akhirat. Itu aja. Kenapa? Yang kita berikan itu yang hak kita. Itu yang hak kita. Kalau yang dengan kita pegang, maaf, coba ukur diri kita, berapa belanja kita satu hari untuk kehidupan. Ya, mungkin 100.000 payah habiskannya. Iya dah. Tapi kalau dibagi mungkin tidak cukup 100.000. Tapi itu yang kita miliki besok. Itu kan celengan. Ya, itu kadang Pak Haji kadang orang minta sumbangan, bukannya orang Pak Haji Pak Haji yang minta terima kasih dengan orang itu. Kenapa? Dia udah mengingatkan gitu. Ya, walaupun kita seikhlasnya kita berikan, kenapa? Dia mengingatkan gitu. Untuk berbagi tadi Pak Haji. Ya kan dia yang menyalurkan tabungan kita kan. Kalau seandainya tidak ada tempat kita untuk berbagi lagi, macam mana kita nak beramal? Banyak kan duit kita, banyak harta, orang tak mau nerima lagi, macam mana? Pernah juga, ya maaf ya, kita pernah juga dengan sejarah Rasulullah pernah nagih zakat dengan seorang kan, tak mau dia bagi, besok nak mau Rasulullah nerima. Kemana kita tak berzakat lagi? Ya kan? Jadi Pak Haji mikirnya mana yang diberikan itu sama orang atau sama siapapun, itulah yang hak kita, itulah yang akan kita nikmati besok. Itu aja. Baik Pak Haji, ini mungkin Pak Haji bisa sampaikan kepada sobat-sobat inspirasi. Mungkin kalau tadi sudah banyak sekali nih quotes ataupun yang bisa kita petik dari apa-apa yang sudah Pak Haji lakukan, apa yang sudah Pak Haji sampaikan tadi. Mungkin bisa sampaikan pesan-pesannya Pak Haji untuk anak-anak muda Merangin yang mungkin sedang baru tamat sekolah, kemudian atau baru sedang membangun usaha dari Pak Haji lah untuk mereka. Ya, terima kasih sahabat kita Don Entertainment yang telah mengundang kami ke studio. Kami mengajak kepada kawan-kawan, ya adik-adik kita masyarakat Merangin, marilah kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, dengan niat selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut merugi, ya. Untuk berbuat kebaikan, karena yang kita berikan itulah yang hak milik kita, yang kita perbuat itulah yang akan kita nikmati besok, karena itu janji Allah itu pasti, ya. Apa yang kita buat itu untuk kita semua, baik itu buruk, kita yang akan menikmati. Jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan dengan niat, ya, ikhlas karena lillahi ta'ala. Kerjakanlah sesuatu sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa berbuat sekarang, ngapa tunggu besok, ya? Ngapa tunggu besok? Ya, ngapa tunggu jadi anggota DPR dulu untuk berbuat masyarakat? Ya, kerjakanlah sesuai kemampuan kita, walaupun sekecil apapun. Ya, terima kasih. Itulah yang bisa kami mengajak untuk teman-teman semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat inspirasi semua, demikian bincang-bincang kita dengan tokoh masyarakat Kabupaten Merangin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi bisa menginspirasi kita
bisa memberikan pegangan hidup untuk kita menjalankan segala sesuatunya dengan ikhlas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.